Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi. Oke, mudah-mudahan anak-anakku semuanya BDR, belajar dari rumah dalam kondisi sehat-sehat saja, dalam kondisi baik-baik saja. Tetap jaga imunitas ya, tetap jaga kesehatan kalian, ikuti himbauan pemerintah. Oke, kita lanjut di materi minggu ini, langsung ke materi ya. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan diri dan sudah menyampaikan tentang rencana pembelajaran kita ke depan. Nah, kita mulai dari bab 1 sekarang, yaitu apa? Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi nanti di sini kita akan membuat suatu konsep, atau akan kita bahas tentang konsep apa itu hak, apa itu kewajiban asasi manusia, gitu ya. Oke, walaupun di materi-materi sebelumnya, materi kelas 10, kalian sudah mendapatkan tentang konsep apa itu hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, kita lanjut ke makna hak asasi manusia ya. Untuk makna hak asasi manusia ini, kita cobakan untuk mengupas satu persatu ya. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. Yang pertama atau A, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Artinya kita apa? Dilarang untuk membunuh orang ataupun bunuh diri. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Kemudian yang B atau yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Kemudian yang ke C atau yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Pasti cita-citanya pengen hidup bahagia, gitu ya, hidup senang. Nah itu 3 fakta yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah kita menangkap ketiga fakta tersebut di atas, kita mencobakan untuk mengetahui kira-kira 3 hal itu yang melekat apa kesimpulannya, gitu kan? Nah, dari manusia itu kira-kira yang melekat apa 3 hal itu, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Yang pertama ini kan hak untuk hidup, gitu kan? Hak untuk hidup. Maka dilarang apa? Untuk membunuh atau bunuh diri, karena punya hak untuk hidup. Kemudian yang kedua tadi, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Artinya apa? Hak kebebasan, hak untuk kemerdekaan. Kemudian yang ketiga atau C, tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Artinya kita punya hak untuk apa? Hak untuk kebahagiaan. Maka ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke konsep pengertian hak asasi manusia. Yang pertama adalah konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian konsep HAM menurut Jan Matterson itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, yang melekat tadi apa? Ya 3 tadi kan. Hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kebahagiaan. Maka dari pengertian tersebut, pada hakikatnya
HAM itu mengandung dua unsur makna. Yang pertama adalah HAM itu merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Kemudian yang kedua, makna kedua yaitu HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Gitu ya. Ada dua makna dari tiga pengertian di atas, gitu kan. Tiga hal yang melekat di atas tadi itu ya, itu memiliki dua makna. Kemudian dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri khusus, gitu kan. Nah, ini ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia itu adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Artinya melekat, sejak dia lahir itu melekat yang namanya hak asasi manusia. Hak untuk dilahirkan itu kan. Kemudian yang ciri yang kedua adalah universal. Artinya itu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Sifatnya umum. Jadi tidak memandang dia tuh orang kaya, dia tuh orang miskin, dia tuh kulit warnanya putih, hitam, rambutnya lurus atau keriting, itu tidak ada perbedaannya, sifatnya universal. Kemudian ciri yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Kemudian ciri yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang itu berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi itu ciri-cirinya ada 4, gitu ya ciri-cirinya. Itu baru konsep tentang hak asasi manusia. Kita belum masuk ke konsep makna kewajiban asasi manusia. Pertemuan untuk minggu ini kita cukup membahas tentang makna hak asasi manusia. Gitu ya. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang dengan materi makna kewajiban asasi manusia. Tetap sehat, tetap jaga kondisi kalian, ikuti himbauan pemerintah. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.